young people starting out. Hai, kembali lagi dengan Rina. Sekarang kita akan membahas mengenai 4 step mengatur keuangan rumah tangga sederhana. Dari sini kita akan membahas berapa seharusnya angsuran KPR yang ideal dengan gaji kita. Berapa seharusnya dana tabungan, dana investasi, dana asuransi yang ideal tiap bulannya. Dan bagaimana cara mengelola keuangan dengan bijaksana. Tertarik? How I spend money and how I save money. Step pertama, hitung semua pendapatan. Semua pendapatan di sini maksudnya adalah gaji bulanan, upah lembur, penghasilan tambahan, dan hasil-hasil investasi apabila ada. Step kedua, buatlah list pengeluaran dan buat prioritas. Mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Step ketiga, alokasi dana saving, investasi, dan asuransi. Idealnya adalah 25-30% dari pendapatan kita. Dan apa itu dana saving? Dana saving akan digunakan untuk membayar keperluan yang tidak terduga atau keperluan-keperluan yang akan terjadi di masa akan datang. Dan apa itu dana investasi? Dana investasi adalah dana yang digunakan untuk menggandakan uang. Misalnya, dana untuk investasi emas, dana untuk reksadana, DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan, atau dana untuk membeli rumah baru atau DP rumah. Misalnya, kita mengalokasikan 30% dari gaji kita untuk kepentingan tersebut, kita bisa atur sebagai berikut. 10% untuk dana tabungan, 5% untuk dana asuransi, 15% untuk dana investasi. Tapi alokasi ini terserah dari kebutuhan kalian masing-masing. Dan step keempat, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan juga kita harus tetap menjaga rasio hutang. Sekarang apa beda antara kebutuhan dan keinginan? Saya akan memberikan ilustrasi sebagai berikut. Apabila kita membeli sepatu karena sepatu kita rusak, kita bisa mengkategorikan sebagai kebutuhan. Tapi apabila kita membeli sepatu karena keperluan fashion atau kalau misalkan ada diskon, kita bisa menganggap itu sebagai keinginan. Sekarang tips how to make the planning works. Tip pertama, bedakan keinginan dan kebutuhan. Bad debt versus good debt. Yang kedua, disiplin dengan perencanaan yang sudah kita buat sebelumnya. Dan tip yang ketiga, jika memungkinkan, kita harus lebih kreatif dalam mencari penghasilan tambahan. Dan yang terakhir, bagi para pasangan muda yang belum mempunyai rumah dan ingin merencanakan untuk pembelian rumah, saya sudah menyiapkan tools-tools yang akan membantu kalian. Pertama, lihat video saya mengenai 4 tips supaya hutang bank bisa disetujui. Dan yang kedua, lihat video saya mengenai simulasi kredit dan tabungan berjangka. Kedua video ini adalah tools yang akan membantu kalian dalam merencanakan pembelian rumah. Semoga informasi yang saya bagikan di video ini dapat membantu kalian dalam merencanakan keuangan rumah tangga. Terima kasih.